Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah mengawali jumpa kita di malam hari ini, malam Jumat yang insyaallah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diturunkan keberkahan, kemuliaan dan tentunya rahmat serta maghfirah untuk kita semua. Alhamdulillah ini awali jumpa kita setelah Beridul Fitri, masih dalam suasana bulan Syawal 1441 Hijrah. Maka dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menegaskan kembali untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah siyam kita, baik itu seluruh ibadah yang terkait dengan ritual kita, sholat kita, puasa kita, ataupun juga amalan-amalan terkait dengan ibadah sosial kita, infak kita, berbagi kita, dan lain-lain sebagainya. Dan semoga itu bisa kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaksimalkan potensi takwa setelah tuntas kita menunaikan ibadah siyam itu. Karena hakikatnya ukuran dari penerimaan ibadah siyam seperti yang pernah kita ulas dalam pertemuan-pertemuan di hari-hari Ramadan pada episode Aku Suka itu, Allah memberikan batasan sebagai parameter di ujung ayat 183 surah Al-Baqarah itu ketika Allah berfirman la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu diharapkan kalian semua bisa meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mari kita buktikan wujud dua hal takwa yang paling utama, yaitu dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah amal soleh kita kepada Allah, dan memotivasi diri dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala hal yang salah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga sampai hari ini kita termasuk dalam golongan yang istiqamah insyaallah. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan di kajian Al-Quran Sunnah Solution dalam bahasan kajian memahami, memaknai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah masuki, bahkan sebelum kita awali ibadah siam Ramadan dalam surah Al-Baqarah, yaitu pembuka dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-3. Ya, namun izinkan kami di kesempatan pembuka takdim pasca Ramadan ini untuk mengingatkan kembali korelasi antara surah Al-Fatihah yang menjadi intisari Al-Quran. Demikian para ulama menyampaikan kepada kita, ya, keumuman makna dari Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ya, itulah di antara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah ini senantiasa lekat, ya, pada diri kita untuk kita bacakan, kita pahami, kita amalkan isinya. Bahkan dalam sehari minimal 17 kali kita bacakan dalam ibadah sholat itu. Ya, tentunya banyak pembacaan ini bukan sekedar kita bacakan secara formal di lisan, tapi untuk bisa menerapkan dan menyerap seluruh maknanya dalam jiwa kita serta mengamalkan isinya dalam kehidupan kita. Bukankah orang-orang yang berdinas dalam urusan dunia saja ketika berikrar, misalnya anak-anak sekolah ikrar, ya, pegawai negeri ikrar, beberapa perusahaan ikrar, bukankah tujuan ikrar itu untuk memantapkan visi kehidupan dalam pekerjaan yang ditunaikan, dalam aktivitas yang dilakukan? Bukankah ikrar itu untuk menumbuhkan kembali, ya, visi-visi dalam aktivitas yang kita jalani itu, baik di pekerjaan, baik dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya, supaya tujuan-tujuan kita beraktivitas bisa terarah sesuai dengan ikrar itu. Nah, kita dalam sehari berikrar dalam ibadah yang kita tunaikan, yaitu sholat dengan membacakan Al-Fatihah 17 kali dalam sehari selama hidup kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat rasional, ya, kalau kita bisa mengatakan bahwa jika 17 kali sehari kita bacakan itu, sesungguhnya dan seharusnya
apa yang kita bacakan itu bisa meresap dalam jiwa kita, bukan sekedar lancar di lisan, tapi maknanya terimplementasikan dalam seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan sesuai dengan pembahasan yang pernah kita uraikan dari awal surah Al-Fatihah sampai dengan akhirnya. Itu inti secara. Nanti rinciannya akan dirinci di surah-surah selanjutnya, dari surah kedua Al-Baqarah sampai surah ke-114 yaitu surah An-Nas. Ya, secara singkat di bagian inti surah Al-Fatihah itu para ulama memberikan petunjuk ya, dan juga memberikan garis yang sangat panjang di situ, bahwa di ayat kelima itu bagian ayat yang sangat penting, menjadikan komitmen kita dan identitas kita, untuk menunjukkan identitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Apa tujuan hidup kita? Bagaimana kemudian kita beraktivitas di dunia ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan oleh Allah untuk sering kita ucapkan 17 kali dalam sehari sehingga kita sadar siapa diri kita. Ya, maka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu, hanya untukmu saja. Masih ingat teman-teman? Ya, bagi yang baru bergabung, Anda bisa buka kembali ya kajian dari awal surah Al-Fatihah pada pembahasan iyyaka na'budu. Kalau dalam bahasa standar, itu kalimatnya bahasa standar di luar Al-Qur'an ya, bahasa Arab fasih tapi standar. Ini susunan kalimatnya, na'budu iyyaka. Ya, kami menyembah untukmu. Tapi ketika iyakanya dimajukan ke depan, maka maknanya secara balaghah itu berubah menjadi lebih tinggi, lebih dahsyat. Ya, maka disebut lil ikhtisas. Jadi ketika ditakdim, dimajukan kalimat iyyaka menjadi iyyaka na'budu. Ya, supaya mudah untuk bisa kita visualisasikan, saya coba berikan gambaran sederhana dulu. Ya, fokus bersama saya di sini. Jadi kalau kita mencoba untuk menurunkan ayat kelima di surah Al-Fatihah, kita tuliskan misalnya seperti ini, iyyaka ya, iyyaka na'budu. Nah, ini kalimat standarnya dalam bahasa Arab biasa yang standar ya. Jadi kalau saya katakan standar, ini baru memenuhi unsur nahwu sharaf. Tapi kalau saya sudah katakan yang lebih tinggi daripada itu, maka sudah masuk unsur balaghah di situ. Dengan kajian ma'aninya, bayannya, badi'nya, dengan segala nilai sastra yang sangat tinggi yang terkandung di dalamnya. Kalau sudah disampaikan dalam Al-Quran, berarti bertambah dengan nilai hikmah. Hikmah itu lebih tinggi dibandingkan dengan turunan ilmu-ilmu yang di bawahnya. Baik, sampaikan ke sini, ini standarnya begini, na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Ya. Jadi kalau kalimatnya begini, kita katakan na'budu iyyaka di luar Al-Qur'an, maka penerjemahannya menjadi kami menyembah kepadamu. Ya, kami menyembah kepadamu. Namun kalimat ini membuka opsi bahwa bukan hanya engkau saja yang disembah, tapi juga mungkin ada yang lain selain engkau. Kalau kalimatnya demikian. Jadi kalau kita ini akhirkan iyyaka-nya di sini, kami menyembah kepadamu, maka kalimat ini dalam bahasa Arab masih memiliki kemungkinan makna ada yang lain selain engkau di sini yang disembah. Nah, ini mesti diketahui. Baik ya? Saya katakan kalimat seperti ini misalnya. Uhibbuk ya, atau uhibbu iyyak. Aku mencintaimu. Tapi selain engkau, ada juga yang lain yang aku cintai, misal. Nah, ini kalimat standarnya ini. Tapi kalau kita katakan dengan memajukan kalimat iya-nya ke depan. Ya, iyyaka na'budu. Seperti ini di firman Allah yang disampaikan. Maka bentuk ini berubah di ilmu balaghah disebut dengan ikhtisas. Takdim namanya, mendahulukan ini, maka maknanya berubah menjadi ikhtisas. Ya. Ikhtisas. Ikhtassa yakhtassu, ikhtisasan, menjadikan sesuatu khusus untuk ini saja, nggak ada yang lain. Ya, kalau suami mengatakan pada istrinya, ya yuhib, hanya kamu yang aku cintai, yang lain nggak ada selain engkau. Baik ya?
Nah, dalam konteks surah Al-Fatihah ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, iyaka-nya kita dahulukan, maka seakan kita berikrar hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Hanya Engkau, enggak ada yang lain. Baik, hanya Engkau, hanya Allah, enggak ada yang lain. Jelas? Maka ketika kalimat ini memiliki formula demikian, ini dimajukan iyyaka, maka ini menunjukkan kekhususan. Ya. Dalam konteks ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya. Maka jadi persoalan kalau ada seseorang menuhankan selain Allah, menuhankan harta benda sehingga lupa dengan kewajibannya beribadah kepada Allah. Ya, menuhankan kedudukan, menuhankan ilmu, menuhankan kehebatan, kemampuan yang sementara, maka itu jadi persoalan dalam kehidupan kita. Hanya ingin saya sampaikan, ayat ini menjadi identitas utama dalam visi dan misi kehidupan kita di dunia ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Jadi yang menyembah itu kita, saya Adi Hidayat, Anda, kita semua. Dan kita berikrar dengan kalimat ini bahwa kita hamba. Ingat itu? Ya. Baik, tolong ingat baik-baik. Kita berikrar dengan kalimat ini bahwa kita itu hamba. Ya. Abada ya'budu abdan, abdun kita itu. Nih, ya. Abdun, kita ini hamba. Ini kata kerjanya. Ya, abada ya'budu, kita na'budu. Jadi kita berikrar selama ini 17 kali dalam sehari. Ya Allah, kami ini hamba. Jelas? Baik. Punya tugas apa? Punya tugas beribadah. Ya, saya ulangi, punya tugas beribadah, penekanannya. Punya tugas menyembah, hamba berkhidmat, hamba beribadah. Kepada siapa? Iyyaka, kepada Allah. Ya. Jadi identitas kehidupan kita di dunia ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah itu, kita adalah abdun, ya, jamaknya ibadun. Sedangkan Allah ma'budu bil haq, al-ma'bud, ya, bil haq, al-ma'bud, dan ma'bud, al-ma'bud, al-haq, yang disembah. Secara singkat, Allah Khaliq, Tuhan satu-satunya yang esa, kita makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama menunjuk identitas kehidupan kita. Yang kedua, ini sekaligus menunjuk komitmen kita dalam menjalani visi dan misi kehidupan. Visi dan misi. Dua hal ini yang seringkali disinggung oleh Al-Quran, bahkan disebutkan baik identitas ataupun diingatkan tentang visi dan misi kehidupan kita. Masih ingat teman-teman, bukankah di Al-Quran sering kita dipanggil dengan kalimat abdun atau hambanya menggunakan ibad? Saya beri contoh misalnya, ya, Rasulullah SAW saja ketika diundang oleh Allah, diperintahkan menunaikan Isra dan Mi'raj itu, lantas menerima kemudian perintah menunaikan ibadah salat yang sangat agung itu, yang kita tunaikan bahkan sampai dengan saat ini, yang tak putus kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalimatnya menggunakan kata abdun? Buka Quran surah ke-17 itu, ayat yang pertama. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdun. Baik. Dan banyak Nabi disebut dengan kalimat abdul. Ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu, ni'mal abdu. Nabi Ayub disebut dengan abdun. Demikian pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi saya ingin katakan, selevel nabi yang jelas surganya saja, ya, Nabi Muhammad, nabi yang sering saya katakan nabi paling mulia. Semua rasul diambil perjanjian untuk mensupport beliau, beriman kepada beliau. Satu surah turun menjamin surga sebelum wafatnya. Akhlaknya langsung dipuji oleh Al-Quran. Statusnya Habiballah, ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap beliau pun tidak bisa keluar dari identitas kehidupannya, yaitu abdun, hamba. Maka siapa Anda, siapa saya, siapa kita?
yang bukan rasul, bukan nabi, surga belum ada jaminan kejelasannya, hisab masih menegangkan, amalan dirasakan masih berantakan. Lantas kita, mohon maaf, ya, mohon maaf sekali lagi, tidak merasa sebagai seorang hamba. Sehingga lupa dengan Tuhan kita yang paling hak. Lupa ya dengan pencipta kita. Ini poinnya. Ya, karena itulah bahkan ketika Ramadan pun ya ini diingatkan lagi dan memanggil bentuk dengan bentuk yang jama'. Ini tunggal, ini jama', ibad. Bukankah di antara satu dari rangkaian paket ayat puasa di Al-Baqarah 186 itu kalimat ibad muncul? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku itu, tuh identitasnya disebutkan. Jika hamba-hambaku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya padamu, ingin mendekat kepadaku, ingin mencari, ingin berdoa, butuh, minta pertolongan, ingin taubat, katakan pada mereka, aku sangat dekat. Sangat dekat. Merespon setiap doa, menjawab, ya, menerima setiap taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ibad, ini identitas teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa, siapapun Anda, saya, kita, entah Anda seorang pejabat, entah Anda merasa kaya dalam hidup, entah Anda merasa banyak pengetahuan, entah Anda merasa banyak kekuatan, tetap di hadapan Allah, Anda, saya, kita, seorang hamba yang akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh hisab yang telah disiapkan sesuai dengan tugas-tugas penghambaan kita. Karena itu, sebelum nanti kembali kepada Allah untuk dihisab dan pasti pulang, ya, mohon bisa ditunjukkan kepada saya seorang hamba yang fakir ilmu ini, yang lemah ini, yang pengetahuannya cuma sedikit ini, itu pun belum tentu benar. Tolong tunjukkan kepada saya siapa satu sosok di muka bumi ini yang pernah hidup dan tidak pernah wafat sampai saat ini. Tolong tunjukkan. Atau yang tidak akan pernah wafat, tolong tunjukkan. Bukankah Nabi Adam manusia pertama yang turun ke bumi wafat? Sayyidah Hawa istrinya wafat. Seluruh nabi dan rasul wafat. Nabi yang mulia, nabi kita, Nabi Muhammad SAW wafat. Setiap raja-raja yang hebat wafat. Entah itu yang taat, bahkan nabi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Atau yang membangkang bahkan mengaku Tuhan seperti Firaun dengan lancang mengatakan ana rabbukumul a'la, wafat. Maka jika kita telah belajar dari pendidikan di masa lalu, makanya fi'il madhi itu masa lalu, ya. Itu harakatnya itu fathah. Fathah itu dari kata fataha, terbuka. Jadi masa lalu itu, ya, itu dibuka kepada kita di masa kini untuk diambil pelajarannya. Kalau baik teruskan, kalau buruk tinggalkan. Tapi sekian masa pendidikan di masa lalu itu selalu memberikan peringatan kepada kita bahwa satu di antara peringatan itu kita akan pulang. Kita akan dihisab. Jadi jangan sampai salah visi hidup ini. Jangan sampai salah misi. Karena sehebat apapun saat status itu disandang di dunia ini, kita akan tinggalkan. Makanya ketika orang meninggal, ya, wafat, dikatakan meninggal dunia. Di semua yang lekat pada dunianya ditinggalkan. Rumah ditinggalkan, kedudukan ditinggalkan, ya. Maaf sekali, harta benda ditinggalkan. Gak ada yang dibawa. Apa yang dibawa ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya ini. Visi dan misi hidup. Apa visinya? Masih dari akar kata ini. Identitasnya abdun, jamaknya ibadun, komitmen visi misi hidupnya na'budu abada ya'budu ibadah. Ibadah. Ya. Karena itu sering ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan, ya, penajaman kembali, pengingat kembali arah kehidupan kita supaya benar. Ya, bukankah sering kita dapatkan saat mengkaji Al-Qur'an itu? Ketika Allah berfirman, saya beri contoh di Quran surah ke-51 misalnya, Adz-Dzariyat ayat 56. Bahkan ini langsung dilekatkan dengan tujuan penciptaan. Tegas sekali kalimatnya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya nafi. Ya, pakai illa maka ujungnya isbat. Ya, ingat, kalau ada la atau ma, kan? Ini disebut nafi, menafikan sesuatu. Kalau setelah ini ada illa, ini disebut isbat, menetapkan sesuatu. Jadi hanya yang ini saja, mengartikannya ditolak semua, hanya yang ini saja yang terletak setelah illa. Contoh, yang pakai la, syahadat.
Asyhadu an la ilaha. Ya. Aku bersaksi la ilaha, nggak ada Tuhan, menolak semua Tuhan, nggak ada Tuhan. Kalau sampai sini ateis, nggak ada Tuhan, nggak mengakui Tuhan, nggak ada Tuhan. Ya. Ya, kalau bahasa Quran ini sebetulnya ateis itu nggak konsisten karena dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan juga. Baik, kembali ke sini secara bahasa. La ilaha, menolak Tuhan sama sekali. Kalau ada illa setelahnya, illa kecuali Allah, illallah, kecuali isbat, menetapkan yang ini saja. Jadi cara memahaminya, tolak yang lain, tetapkan yang ini. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka yang Tuhan hanya Allah saja, yang lain tidak dianggap Tuhan. Jelas? Ini komitmen dari keimanan. Paham sampai sini? Nah, maka sering saya katakan ateis itu setengah muslim sebetulnya, baru setengah syahadat. Dia baru nyampe la ilaha, tinggal illallahnya saja. Baik. Ya, kemudian menggunakan ila misalnya. Contohnya apa? Kembali ke sini, Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kalau sampai situ kalimatnya nggak pakai illa, maka nggak ada jin, nggak ada manusia. Jelas. Nggak ada jin dan nggak ada manusia. Dan sifatnya personal. Ins itu kan sifatnya personal, tunggal. Ya, jamaknya disebut apa? Nas. Ins, ya, kaitan dengan penciptaan. Insan kaitan dengan aktivitas. Nas, ya, itu jamak, kaitan dengan sifat komunal, sifat sosialnya. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ins disebutkan pasangannya jin 18 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau berhenti kalimatnya dari ma saja, wa ma khalaqtul jinna wal insa, artinya kata Allah, aku nggak ciptakan jin dan manusia, maka nggak ada jin, nggak ada manusia. Tapi ketika kitanya ada, berarti kalimatnya belum tuntas. Teruskan, illa, ada illa. Ini nafi, ini isbat. Liya'budun, liya'budun. Liya'budun. Perhatikan kalimatnya. Nih. Allahu Akbar. Ini takhfif, asalnya pakai ya. Nih begini. Ya. Tapi di takhfif kemudian hilang, kita baca ya'budun, harakat kasrahnya muncul. Ya'budu ni. Fokus. Illa kecuali li tujuannya, ghayah, tujuan hidupnya, visinya. Sekaligus misinya yang dilalui dalam hidupnya itu. Ya, misi penciptaannya. Jadi kalau bahasa tegasnya begini, aku nggak ciptakan kamu kecuali tujuannya untuk ibadah saja. Ini kepada Allah, kepada aku, kata Allah. Ya, jadi kalau ada orang hidup berjalan di muka bumi, beraktivitas, dan orientasi hidupnya bukan untuk ibadah, seakan-akan dia kehilangan visi kehidupannya. Jadi kalau dianggap dengan bahasa yang paling tegas, dianggap nggak hidup tuh sama Allah. Karena ketika dia hidup itu, ya, tujuannya sederhana. Kata Allah, aku ciptakan engkau manusia untuk ibadah. Jin biarkan dengan alamnya. Ya, kita sekarang dalam pembahasan konteks kemanusiaan kita. Kata Allah, identitas kamu sebagai hamba, komitmen kamu, visi dan misi hidupnya untuk ibadah. Aku ciptakan engkau untuk ibadah. Kenapa banyak mainnya? Jelas. Dari sini bahkan kita minta kepada Allah supaya ditolong. Ya Allah, saya takut salah dalam menjalani kehidupan. Takut kalau kerja nggak jadi ibadah. Takut kalau makan nggak jadi ibadah. Ya Allah, takut kalau kalau belajar nggak jadi ibadah. Ya, takut kalau dapat amanah apapun nggak jadi ibadah. Jadi ayah tidak bisa merawat keluarga sebagai ibadah. Jadi ibu nggak bisa mendidik anak sebagai ibadah. Jadi anak nggak berbakti pada orang tua sebagai ibadah. Dan saya tanya kepada kita semua, saya, Anda, kita semua, sampai dengan detik ini, berapa persen dari sisa kehidupan kita yang telah disiapkan untuk ibadah? Pertanyaan terbalik, berapa persen dari semua jatah hidup yang diberikan sampai malam ini yang telah jadi ibadah? Anda yang 40 tahun, 50 tahun, dari sekian tahun itu, berapa persen jadi ibadah? Makanya kalimat ini diajarkan oleh Allah untuk disempurnakan. Jangan-jangan kita salah selama ini. Kita ingin tutup yang dulu-dulu, supaya oleh Allah diarahkan pada jalan yang lebih baik, sehingga kembali kepada visi misi kehidupan kita. Maka disempurnakan kalimatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Allah yang hak. Kami menyembahmu.
Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon tunjukkan kepada kami. Bantu kami bagaimana caranya ya Allah kami bisa ibadah. Bagaimana caranya kami mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Supaya semua punya nilai di hadapanmu. Ya. Nah karena itu, setelah kalimat ini Allah berikan berita gembira kepada kita di ayat yang ke-6-nya. Diberikan jalan. Ya, bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Allah berikan jalan kepada kita dari ayat ke-6 di Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu minta pertolongan? Kamu minta petunjuk? Kamu minta pedoman? Ya, nih diajarkan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hudan. Ya, sifatnya disebut hudan. Di hada yahdi. Hada yahdi. Hidayatan wa hudan. Hudan. Kata kerja infinitifnya hada, mudhari'nya ya presentnya disebut dengan yahdi, kemudian kata perintahnya disebut dengan ihdi, ini permohonan, permintaan, kemudian sifatnya disebut dengan hudan. Jadi kalau kita turunkan detil kalimatnya, ini caranya begini, ya Allah berikan kami hudan. Ini tunjukkan kami artinya minta petunjuk, berikan pedoman, ya kan? Maka permintaannya disebut hudan. Karena itu sering kita temukan kalimat hudan dalam Al-Quran. Oke? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami hudan, tunjukkan kami pedoman supaya kami benar ibadahnya, supaya kami lurus cara menyembahmu, supaya kami lurus dalam beraktivitas sesuai dengan ketentuanmu. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang benar, yang tidak bengkok-bengkok. La i'wijaja fi. Kalau ibadah lurus, benar. Kalau bekerja lurus, benar. Nggak nyogok sana sini, nggak korupsi, nggak mencuri. Ya, kalau beraktivitas benar, tidak merampok, tidak membunuh, hati-hati, tidak membegal. Ini jadi pembegal itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Perampok itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Koruptor itu sedang keluar dari misi hidupnya. Penipu itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Ya, makanya disebut asa, bermaksiat, keluar, ya, salah jalur, itu harus balik. Harus kembali. Ya. Kenapa mesti penting kembali? Karena akan wafat. Akan wafat, dan ketika wafat itu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Karena itu teman-teman sekalian, balik ke sini, kita minta petunjuk ini. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang benar, pedoman yang lurus, pedoman ibadah yang benar, pedoman beraktivitas yang benar, ya, supaya sesuai dengan ketentuanmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ya Allah, seperti jalan orang-orang dulu yang telah Engkau berikan nikmat kepadamu. Mereka tidak tersesat, mereka tidak Engkau juga hinakan. Ya, mereka tidak Engkau marahi dan seterusnya. Mereka benar menurutmu. Orang-orang yang taat kepadamu, taat kepada petunjuk Rasulmu, sehingga mendapatkan banyak kenikmatan darimu. Wah, itu Masya Allah. Jadi kalau kita benar ikuti petunjuk Allah ini, itu disebutkan rahasianya di ayat yang terakhir, ayat ke-7 itu, ya, akan banyak kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini an'amta. Fokus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, sifatnya umum tanpa batas, baik lelaki atau perempuan dengan segala sifat yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi ada orang-orang yang masa hidupnya dulu penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ahli ilmu yang nikmat hidupnya, dia orang kaya nikmat hidupnya. Ya, dia pejabat punya kedudukan nikmat hidupnya, dia rakyat punya aktivitas nikmat hidupnya, dia guru nikmat pekerjaannya, semua yang dikerjakan nikmat karena menaati petunjuk dari visi dan misi kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul, ya, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan rahasianya di Quran surah keempat ayat 69 itu. Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, kata Allah, dan siapa yang mampu mengikuti orang-orang dulu yang menaati petunjuk kehidupan yang Allah telah berikan kepada mereka,
yang telah diajarkan langsung oleh rasul-rasul mereka. Di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka akan disertakan ya ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan orang terdahulu yang mendapatkan semua kenikmatan dengan profesi yang telah mereka jalani dalam kehidupan. Ya, minan nabiyina, baik itu golongan para nabi, wasiddiqina, orang-orang hebat yang jujur, ya, wasyuhada, orang-orang para syuhada. Itu luas nanti maknanya, seperti pernah saya uraikan ketika menjelaskan ayat ini dulu, ya, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ini lebih banyak lagi, suami soleh, ayah soleh, anak soleh, pekerja soleh, guru soleh, ya, orang kaya soleh, pejabat soleh, semua soleh, nikmat hidupnya. Jelas? Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau Anda ingin cari model, ya, role model dalam kehidupan, maka mereka modelnya. Jadi, public figure itu. Public figure itu bukan yang pamer kekayaan, ya, bukan yang pamer pengetahuan, merasa diri paling hebat, bukan yang pamer kedudukan, bukan yang pamer tentang dunia. Public figure itu yang segala sifat dan sikapnya melahirkan jalan kebenaran yang menghadirkan kenikmatan dalam kehidupan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah public figure yang sesungguhnya. Dan untuk menjadi itu, kita butuh hudan. Makanya kita katakan, ihdina, berikan kami hudan. Ketika Anda bertanya, ya Allah, bagaimana detil yang mendapat petunjuk itu? Demikianlah kemudian dirinci di surah selanjutnya. Dibuka turunan surah selanjutnya itu dengan surah Al-Baqarah. Karena itulah pembuka surah Al-Baqarah itu menguraikan kalimat hudan di awal pembukanya dan rincian amalan-amalan untuk mendapatkan hudan itu. Ayat pertama sudah kita bahas, ayat kedua telah kita uraikan, pembuka ayat ketiga, di situ kita berhenti. Perhatikan pembuka ayatnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, kemudian hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Baik ya, telah saya uraikan ya. Allah turunkan firman-Nya yang sangat mulia ini ya, dengan segala rangkaian huruf yang biasa engkau pergunakan, hai orang-orang Arab yang maku paling fasih dalam kehidupan ya, baik itu dari alifnya ya, kemudian lamnya, mimnya, dari semua tempat makhraj yang keluar di lisanmu itu. Engkau berbicara, engkau merangkai kata, engkau membuat sastra dari makhraj yang secara umum terdiri dari 3 tempat itu. Baik itu dari alif, dari rongga yang paling dalam, lam sampai dengan ke lisan, mim sampai dengan ke bibir. Ya? Baik, aku turunkan, kata Allah, keterangan-keterangan dalam kehidupan, dzalika, yang jauh dari apa yang kau tuduhkan itu. Tidak seperti yang kau bayangkan, yang jauh dari apa yang kau imajinasikan itu, yaitu Al-Quran. Yang kau tak bisa menuduhnya. La raiba fi, enggak ada keraguan, enggak ada tuduhan di dalamnya. Kalau engkau menuduh, maka datangkan yang semisalnya. Kalau tak mampu, jangan banyak komen. Lebih baik kau kaji isinya. Kalau memang kau rasakan banyak manfaat di dalamnya, engkau imani, kau amalkan. Aku tak paksa. Fadzakir innama anta mudzakir. Tapi engkau masih menolaknya, kau termasuk kalangan yang sombong. Maka nanti lihat ketika engkau kembali kepada aku, kata Allah. Demikian kalau kita nanti masuk kepada ayat-ayat lainnya. Tapi yang paling menarik, ketika Allah mengatakan dzalikal kitab, Al-Quran ini yang sangat memiliki keistimewaan yang jauh dari gambaran manusia, semua isinya hudan. Ini. Nah, jadi Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa petunjuk yang kita inginkan untuk meluruskan visi misi kehidupan kita itu ada di Al-Quran. Tuh. Identitas kita itu diterangkan, fungsi hidup kita di Al-Quran. Makanya ketika orang jahiliyah diturunkan Al-Quran kepada mereka, naik status jadi khair ummah. Bayangkan, yang minim pengetahuan, fakir ilmu, tiba-tiba jadi luas wawasan, punya peradaban, jadi paling hebat, masyarakat yang paling luar biasa, memuncak sifat kebaikannya, pada puncak peradabannya, pada puncak kehebatannya, dan itu memberikan inspirasi pada setiap tempat yang dipijak. Kemanapun orang muslim membawa nilai Al-Quran, memberikan manfaat yang luas dalam kehidupan. Dan membawa nilai-nilai universal yang bisa diserap di setiap kehidupan, dimanapun dipraktekkan. Itu yang paling dahsyat. Dan persoalannya, hudan itu Allah hanya berikan secara maksimal, secara benar, secara utuh, secara siratal mustaqim, hanya kepada orang-orang takwa, lil muttaqin. Untuk menjadi orang takwa itu dijelaskan pula oleh Allah begini tahapannya. Di ayat 3 itu yang kemarin kita berhenti,
pada dua amalan utama. Syarat pertama, mesti berusaha meningkatkan iman kita kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, kita buktikan keimanan itu dengan memperbanyak amal soleh. Amalan yang pertama telah kita bahas pertemuan lalu, wa yuqimunas shalah, menunaikan salat dengan sempurna. Jadi kalau ingin mendapatkan hudan, jadi orang takwa. Kalau ingin jadi orang takwa, beriman kepada Allah dengan cara yang lurus dan benar, kemudian buktikan itu dengan menunaikan salat. Lalu amalan yang ketiga, ini yang akan kita bahas di pertemuan kita saat ini. Apa amalan itu? Seperti apa memaksimalkan takwa dan bagaimana merasakan perubahan hidup sesuai dengan visi dan misi kehidupan ini yang digariskan dalam Al-Quran. Pada amalan yang ketiga kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita jeda sebentar, dengarkan azan, tunaikan salat, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.